谢谢。产生了命运的交点。Drama ini dibuka dengan diperlihatkan sepasang kekasih yang mengakhiri hubungan mereka karena satu dan lain hal. Yang mana ternyata ini merupakan cerita yang dibuat oleh seorang penulis novel bernama Yu Seng Seng, yang masih bingung mau mengakhiri cerita novelnya. Sahabatnya berpesan agar Seng Seng tidak membuat akhir cerita novelnya seperti kisah hidupnya sendiri. Dan ya, karena inilah Seng Seng pun akan coba cari referensi lain untuk mengakhiri novelnya. Yang lalu kita pun dibawa masuk ke dalam awal cerita novel Yu Seng Seng. Diperlihatkan di pusat kota, idol boyband bernama Little Galaxy sedang mengadakan meet and greet dengan penggemarnya, yang sekalian juga merayakan ulang tahun ketua boyband ini yang bernama Jiang Yi. Di momen ini pembawa acara Su Yi dan kedua rekan Jiang Yi yang bernama Jia Su dan Lei Yi gabung merayakan ulang tahun Jiang Yi bersama fans-fansnya. Setelah perayaan ulang tahun selesai, Jiang Yi diberi kejutan karena ada satu penggemar yang hari ulang tahunnya sama dengannya, yakni Yu Seng Seng. Seng Seng pun maju ke panggung. Dia berharap Jiang Yi mau makan dengannya berduaan nanti sebagai bentuk hadiah Jiang Yi untuk dirinya sebagai fans. Dan iya, karena dipaksa Jiang Yi pun mengiyakan. Tapi ternyata Seng Seng tidaklah beneran ngefans sama Jiang Yi. Dia sengaja menipu jadi fans supaya bisa mewawancarai Jiang Yi nanti saat makan, karena dia yang merupakan seorang reporter dunia hiburan. Dan hal ini sudah ia rencanakan bersama sahabatnya bernama Tong Hua, yang merupakan fans sejati dari Jiang Yi. Seng Seng memiliki orang tua yang sangat perhatian sama dirinya. Ibunya merupakan seorang guru, sementara ayahnya merupakan seorang koki. Diketahui Yu Seng Seng sudah bersahabat dengan Tong Hua sejak kuliah hingga sekarang bekerja di perusahaan yang sama. Seng Seng juga selama ini selalu didekati seniornya bernama Poking, seorang dokter yang dulu menjadi murid kebanggaan ibunya. Singkatnya, nampak Seng Seng yang menunggu Jiang Yi di resto yang udah dipesan manajer Jiang Yi untuk dirinya bisa bertemu dengan Jiang Yi. Namun meski Seng Seng udah menunggu cukup lama, Jiang Yi tidaklah kunjung datang, yang ngebuat Seng Seng nyepam call ke manajer Jiang Yi yang bernama Dacuan. Dacuan yang tahu Jiang Yi nggak datang menemui Seng Seng pun dibuat kesal dan menanyakan alasan Jiang Yi nggak datang. Karena kalau sampai hal ini bocor ke publik, citra Jiang Yi sebagai idol bisa hancur karena nggak menghargai fansnya alias Seng Seng. Jiang Yi pun bilang kalau dirinya nggak datang karena saat selesai acara ulang tahunnya kemarin, dia nggak sengaja melihat dan mendengar Seng Seng telepon dan bilang kalau dia pura-pura jadi fansnya. Dacuan pun akhirnya tahu alasan Jiang Yi nggak datang. Dia nelpon Seng Seng dan berusaha bersikap lemah lembut dengan meminta maaf ke Seng Seng karena Jiang Yi yang nggak bisa datang tadi. Meski marah, Seng Seng tetap tidak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya di perusahaan, Seng Seng dan Tong Hua yang mengelola akun bersama diajak karyawan-karyawan lain, terutama si cewek satu ini, karena akun media mereka yang stuck di situ-situ aja nggak ada perkembangan. Hal ini ngebuat Seng Seng dan Tong Hua kesal tentunya. Beruntung atasan mereka ngasih kesempatan untuk mereka bisa membuat akun medianya ramai tidak seperti sekarang. Di tengah kegundah gelisahannya inilah tiba-tiba Seng Seng ditelepon Dacuan yang bilang sebagai penebusan salah Jiang Yi yang gak datang semalam, hari ini dia akan buat lagi pertemuan Seng Seng dengan Jiang Yi agar berita buruk mengenai Jiang Yi yang gak datang semalam bisa mereda. Dan iya, tentu Seng Seng pun setuju karena dia sadar cuman Jiang Yi lah idol dengan fansbase terbesar yang bisa membantunya untuk membangkitkan akun sosmednya. Seng Seng dan Tong Hua merupakan reporter dunia hiburan yang jujur, jadi mereka nggak bakal menerbitkan artikel kalau nggak dapat dari sumbernya secara langsung. Dan kalau bisa mewawancarai Jiang Yi, mereka baru bisa bikin artikel untuk diposting di akun medianya.
yang pasti akan menarik jutaan orang untuk melihatnya. 佳怡你好，我是于生生。 Kemudian Sang Sang pun bertemu Jiang Yi dan memulai wawancaranya. Meski Jiang Yi bersikap dingin dan tak banyak omong, Sang Sang berusaha membuat Jiang Yi mau menjawab semua pertanyaannya, kecuali tentang keluarga Jiang Yi, karena Jiang Yi yang memang gak mau bicara apa-apa mengenai keluarganya, yang diketahui kedua orang tuanya udah bercerai, dan Jiang Yi gak terlalu dekat dengan mereka. Setelah selesai wawancara, mereka pun naik lift untuk turun ke lantai pertama. Namun siapa sangka tiba-tiba liftnya mengalami error dan terhenti. Saat sudah menghubungi pihak resto hotel ini, tiba-tiba lift seperti terjatuh dari atas yang membuat Jiang Yi dan Sang Sang jatuh ke lantai bersamaan. Dan ya, kejadian inilah awal dari cerita mereka berdua. Karena ternyata gegara hal semalam jiwa Sang Sang dan Jiang Yi tertukar atau juga mereka bertukar tubuh. Mereka yang baru sadar akan hal ini tentu kaget. Jiang Yi yang di tubuh Sang Sang tidak mengenali kedua orang tua Sang Sang. Begitupun dengan Sang Sang yang kaget ada Dacuan, manajer Jiang Yi. Sang Sang di tubuh Jiang Yi kaget lagi karena dia yang seakan tiba-tiba jadi idol, karena emang tubuh Jiang Yi seorang idol ya. Nampak sekali perubahan sikap di keduanya. Sang Sang yang di tubuh Jiang Yi sangat sopan dan santun, menghargai Dacuan tidak seperti Jiang Yi asli. Yang lalu saat udah digambarnya Sang Sang di tubuh Jiang Yi ditelepon Jiang Yi dalam tubuh Sang Sang. Mereka sama-sama bingung dengan apa yang terjadi, namun tetap saja mereka akan berusaha mencari cara untuk membuat jiwa mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Kemudian Jiang Yi dalam tubuh Sang Sang yang juga udah pulang ke rumahnya ditelepon Sang Sang, yang bilang kalau hari ini dirinya harus foto sesuai pekerjaan Jiang Yi, yang sekarang tubuhnya ia kendalikan. Jiang Yi dalam tubuh Sang Sang pun bilang agar Sang Sang tenang saja dalam pemotretan, ikuti arahan fotografer saja. Singkatnya di pemotretan Sang Sang yang di tubuh Jiang Yi senyum yang ngebuat tim kreatif di sini dan juga Dacuan kaget karena selama ini Jiang Yi jarang tersenyum. Di sisi lain orang tua Sang Sang di rumah kaget melihat Sang Sang yang makan banyak sekali, dan iya mereka nggak sadar kalau di dalam tubuh anaknya ini sekarang ada jiwa Jiang Yi. Kembali ke Sang Sang dalam tubuh Jiang Yi yang meminta ke Dacuan untuk mengantarkannya ke rumah Sang Sang untuk silaturahmi. Hal ini dia lakukan supaya dirinya dengan Jiang Yi bisa rundingan agar mereka bisa bertukar tubuh lagi. Dan iya, mereka pun bertamu ke rumah orang tua Sang Sang, di mana Jiang Yi dalam tubuh Sang Sang langsung mengajak Sang Sang dalam tubuhnya ngobrol di kamar untuk berunding tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, karena mereka pasti harus melanjutkan kehidupan dalam tubuh masing-masing. Jiang Yi seorang idol dan Sang Sang seorang reporter yang harus berangkat ke perusahaan menulis artikel tentang Jiang Yi yang sebelumnya diwawancarai. Sulit menjelaskan tentang keadaan mereka sekarang, semoga bisa dimengerti ya. Diketahui Jiang Yi tinggal serumah dengan anggota Little Galaxy lainnya, seperti Lei Yi dan Chiasu. Dacuan merasa ada yang aneh dengan sikap Jiang Yi setelah terjatuh dari lift tempo hari bersama Sang Sang. Namun dia nggak sadar kalau sekarang yang di tubuh Jiang Yi bukanlah Jiang Yi, melainkan Sang Sang. Gegara Jiang Yi dan Sang Sang yang bertukar tubuh ini juga lah ngebuat mereka sering berkomunikasi agar orang lain tidak ada yang sadar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam hidup ini Sang Sang di tubuh Jiang Yi akhirnya merasakan jadi seorang idol dengan jutaan fans. Sementara Jiang Yi dalam tubuh Sang Sang juga akhirnya merasakan jadi karyawan biasa seperti layaknya kebanyakan manusia. Untung semalam Sang Sang ngasih tahu detail tentang dirinya ke Jiang Yi dalam tubuhnya, sehingga saat di perusahaan Jiang Yi dalam tubuh Sang Sang gak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama di hadapan sahabatnya Tong Hua. Di sisi itu nampak Sang Sang dalam tubuh Jiang Yi syuting video bersama Su Zuyi dan Chiasu. Karena Sang Sang yang ngefans sama Chiasu tentu ngebuatnya salah tingkah saat syuting dan ngebuat momen syuting mereka sedikit awkward.
确实机会没有少。 Sementara itu, Jiang Yi dalam tubuh Shang Sheng cukup baik dalam bekerja nulis artikel tentang dirinya sendiri yang akan diposting di medianya bersama Tong Hua agar akun mereka mengalami peningkatan. Saat sudah selesai syuting, gara-gara tubuh Jiang Yi yang diketahui lagi diet, Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi pun kelaparan sehingga dia mencari-cari makanan di kamar Jiang Yi. Namun dia nggak nemuin makanan apa-apa dan justru menemukan biji-bijian. Dan saat melihat biji kenari yang besar, Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi secara sadar langsung memecahkannya untuk mendapatkan isi di dalamnya, barangkali bisa dimakan. Tiba-tiba Dachuan dan Lei Yi datang. Tentu mereka kaget melihat Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi lagi mencahin biji-biji kenarinya yang sangatlah berharga. Dachuan bilang kalau biji kenari itu berharga banget, tapi kenapa malah Jiang Yi pecahin sendiri? Tentu mendengarnya, Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi terkejut, apalagi setelah tahu kalau biji kenari itu sangatlah mahal harganya. 60万，你就这么开了？ Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi benar-benar dibuat kepikiran karena kalau sampai dirinya harus ganti rugi, dia belum ada uang sebegitu banyak. Dan mungkin nanti harus ditebus dengan cara yang lain agar Jiang Yi saat tahu perbuatannya ini mau memaafkannya. Keesokan harinya, Shang Sheng dan Jiang Yi bertemu di ruangan VIP restoran. Di sini Shang Sheng kaget saat Jiang Yi menanyakan soal kenarinya. Shang Sheng memang udah beli banyak kenari di pasar tadi. Namun Jiang Yi sadar ini bukanlah miliknya. Meski Jiang Yi masih nggak tahu bahwa kenarinya udah dihancurin, Shang Sheng tetap takut kalau nantinya dia tahu. Mereka lalu pergi ke lift yang sebelumnya menjadi tempat jiwa mereka bisa tertukar. Namun meski udah bolak-balik naik turun lift, mereka tetap belum bisa bertukar tubuh lagi. Karena cara ini belum berhasil, mereka pun janjian untuk nanti ketemu lagi mencari cara agar bisa bertukar tubuh seperti sedia kala. Sesampainya di rumah, Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi ngobrol dengan Lei Yi. Dan karena Lei Yi yang suka gosip juga, akhirnya Shang Sheng pun tahu berita-berita terkini soal idol-idol dan artis-artis yang sekarang ada kasus dan belum diberitakan oleh media manapun. Sehingga bisa Shang Sheng manfaatkan untuk nantinya dia terbitkan beritanya agar akunnya lebih populer. Di sisi itu, Jiang Yi dalam tubuh Shang Sheng bersikap berbeda sekali dengan Shang Sheng asli yang ngebuat kedua orang tua Shang Sheng kebingungan. Poking yang udah menyukai Shang Sheng dari lama juga sering main ke rumah. Tidak ada yang sadar kalau sekarang tubuh Shang Sheng berisi jiwanya Jiang Yi, yang tentu ngebuat Jiang Yi risih karena didekati pria sama seperti dirinya. Sementara itu nampak Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi yang terpesona melihat Jiasu minum. Shang Sheng memang udah mengidolakan Jiasu sejak lama, yang tentu ngebuatnya salting saat ditatap Jiasu tanpa sadar kalau dirinya berada di tubuh Jiang Yi sekarang bukan tubuh aslinya. Kemudian baik Shang Sheng maupun Jiang Yi menjalani kehidupan seperti yang diperlihatkan. Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi bikin iklan brand, sedangkan Jiang Yi dalam tubuh Shang Sheng jalan sama Poking senior yang juga udah naksir sama Shang Sheng. Yang lalu setelah kesibukan masing-masing di antara mereka selesai, Shang Sheng dan Jiang Yi pun ketemuan untuk mencoba cara lain agar mereka bisa kembali ke tubuhnya masing-masing. Tapi sebelum itu, Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi ngasih tahu Jiang Yi dalam tubuhnya perihal teman wanitanya yang bernama Su Yi, karena menurut Shang Sheng Su Yi berteman dengan Jiang Yi dan anggota Leader Galaksi yang lain karena ada maksud lain, dan menurutnya Jiang Yi nggak perlu terlalu baik padanya nanti. Namun tetap saja Jiang Yi menghiraukan nasihat dan saran dari Shang Sheng ini, yang penting dirinya tulus berteman dengan Su Yi. Singkatnya, saat udah pulang habis ketemu Shang Sheng dalam tubuhnya, Jiang Yi di dalam tubuh Shang Sheng ditemui Poking yang emang udah dari lama menyukai Shang Sheng. Poking di sini juga menembak Shang Sheng, yang tentu ngebuat Jiang Yi kaget karena kan sekarang tubuh Shang Sheng dikendalikan olehnya. Jiang Yi hanya jawab kalau dirinya bingung dan mungkin akan dipikirkan dulu mau menerima pernyataan cinta Poking atau tidak. Poking pun gak keberatan. Di sisi itu, Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi terpesona sama bentuk tubuh Jiang Yi yang kotak-kotak. Beruntung dia cepat sadar sehingga gak terus-terusan terpana.
Di sini juga lah Sang Seng sadar kalau hubungan Jiang Yi dan ibunya tidak baik karena kado-kado ucapan ulang tahun dari ibunya nggak pernah dia buka. Tiba-tiba ayah Jiang Yi nelpon dan minta bantuan untuk mengasuh adiknya beberapa hari karena dia sama istri barunya mau pulang kampung. Sang Seng yang nggak tahu hubungan Jiang Yi dan ayahnya kurang baik pun akhirnya mau-mau saja dititipin adiknya nanti. Keesokan harinya di perusahaan saat lagi meeting, Jiang Yi dalam tubuh Sang Seng sibuk main game tanpa memperdulikan atasan dan rekan-rekan kerja lainnya. Yang padahal atasannya memuji kinerja dirinya dan juga Tong Hua karena berhasil menaikkan viewers dan pengikut di akun medianya setelah memposting berita soal Jiang Yi dan anggota Little Galaxy lain. Sepulang kerja, Jiang Yi yang udah janjian sama Sang Seng dalam tubuhnya bertemu untuk kembali mencoba agar tubuh mereka bisa bertukar lagi di tempat yang sama pula. Dan setelah mengingat momen-momen sebelum mereka bertukar tubuh, akhirnya mereka pun coba bikin getaran pada jiwa masing-masing dengan berciuman. Dan iya, akhirnya mereka pun kembali bertukar tubuh dan menjadi dirinya sendiri. Untuk merayakan keberhasilan ini, mereka pun makan bersama di ruangan privat supaya fans-fans Jiang Yi nggak melihatnya. Kemudian nampak sekali Sang Seng yang sangat senang akhirnya kembali ke rumahnya dan bisa berpelukan lagi dengan kedua orang tuanya yang sangat ia sayangi. Sementara itu Jiang Yi yang udah kembali ke rutinitasnya bermeditasi, mencari-cari kenarinya yang udah 7 tahun ia miliki. Dan betapa kagetnya dia setelah manajernya atau Dajuan bilang kalau kenarinya kemarin dihancurin sama Jiang Yi sendiri. Masa sekarang lupa? Tentu Jiang Yi kaget karena kan pasti yang ngelakuin itu Sang Seng saat masih di dalam tubuhnya, bukan dirinya sendiri. Yang lalu Jiang Yi pun nelpon Sang Seng menanyakan soal kenarinya yang dihancurkan Sang Seng. Sang Seng pun hanya bisa minta maaf karena nggak mungkin dia bisa ganti rugi 60.000 yuan untuk Jiang Yi. Jiang Yi sadar Sang Seng pasti nggak tahu kalau kenari itu sangat berharga buatnya. Namun sebagai ganti rugi, Jiang Yi meminta Sang Seng buat kenari agar sama persis seperti miliknya yang udah hancur, dengan cara terus memainkannya pakai tangan. Keesokan harinya Jiang Yi yang baru bangun kaget setelah ditelepon ayahnya yang ngasih tahu kalau dirinya udah di depan rumah dan mau menitipkan adiknya Jiang Yi atau juga Jiang Mo. Jiang Yi yang tahu ini juga perbuatan Sang Seng sebelumnya yang menyetujui ayahnya menitipkan Jiang Mo padanya kesal dan meminta Sang Seng tanggung jawab dengan membantunya mengasuh Jiang Mo selama dititipkan kepadanya. Sang Seng juga akhirnya tahu kalau Po King dan dirinya berpacaran sekarang karena sebelumnya Jiang Yi saat dalam tubuhnya menerima pengakuan cinta dari Po King. Teman sekantornya juga udah pada tahu karena Po King yang mengirim hadiah saat Sang Seng kerja dan dibaca not di dalamnya sama Tong Hua. Setelah kelar kerja, Sang Seng langsung ke rumah Jiang Yi untuk membantu mengasuh Jiang Mo. Kebetulan juga Jiasu, Lei Yi, dan Dajuan lagi nggak di rumah untuk beberapa hari, jadi Sang Seng bisa bebas bolak-balik ke sini. Saat mau masak makanan untuk Jiang Mo, Sang Seng dan Jiang Yi nggak sengaja tabrakan yang ngebuat adegan romans tipis-tipis pun tersaji. Selesai Sang Seng masak, mereka pun makan bersama. Di sini Sang Seng dan Jiang Yi berdebat soal mereka yang bertukar tubuh kemarin dan gak puas sama sikap dan kepribadian yang satu sama lain lakukan. Beruntung perdebatan mereka bisa reda karena adanya Jiang Mo. Sang Seng dan Jiang Mo lalu main bersama. Perhatian Sang Seng ke Jiang Mo layaknya seorang ibu ke anaknya yang ngebuat Jiang Yi yang melihatnya ikut tersentuh. Meski sibuk mengasuh Jiang Mo, Sang Seng selalu menyempatkan waktu untuk menulis berita untuk medianya. Bahkan Sang Seng juga menginap di sini demi bisa mengasuh Jiang Mo sebagai tanggung jawab akan perbuatannya sewaktu di dalam tubuh Jiang Yi. Jiang Mo dan Jiang Yi kurang akrab hubungannya, mungkin karena jarang bertemu dan Jiang Yi selalu bersikap dingin menakutkan untuk anak seperti Jiang Mo. Keesokan harinya Jiang Yi, Sang Seng dan Jiang Mo piknik layaknya keluarga cemara
demi bisa membuat Jiang Mo senang. Di sini Jiang Mo yang pengen beli jajanan di sini dilarang Jiang Yi. Namun Sheng Sheng yang tahu anak kecil pasti pengen makan jajan akhirnya menuruti permintaan Jiang Mo. Karena momen ini Jiang Yi teringat dengan masa kecilnya yang selalu dilarang oleh ayahnya atas apapun yang pengen dia lakukan. Seakan gak dikasih sesuatu hal seperti anak pada umumnya. Dan gegara kenangan pahit itu juga lah yang membuat Jiang Yi sampai sekarang gak akrab sama ayahnya, selain sebatas formalitas antara anak dan ayah. Hal ini juga lah yang membuat kehidupan pribadi Jiang Yi dan Sheng Sheng berbeda sekali. Karena kan Sheng Sheng memiliki keluarga yang hangat, sementara Jiang Yi dari dulu gak pernah mendapat kehangatan keluarga yang seperti itu. Jiang Yi dan Jiang Mo satu ayah namun beda ibu. Dan ibu Jiang Yi sibuk terus karena kerja di luar negeri. Inilah yang membuat Jiang Mo berpikir kakaknya itu tidak menyukainya karena iri sama dirinya yang selalu dapat perhatian dari ayah dan ibu kandungnya atau juga ibu tiri Jiang Yi. Di sisi itu di perusahaan Tonghua dikasih tahu temannya kalau Zi Xiao, teman sekantor yang selalu jadi musuhnya dengan Sheng Sheng, menelpon seorang kenalannya dan mengikuti Jiang Yi untuk mendapatkan berita terbaru soal Jiang Yi. Malamnya saat baru sampai rumah, Jiang Mo mengeluh perutnya sakit. Sheng Sheng dan Jiang Yi sadar Jiang Mo keracunan makanan dan langsung ngebawanya ke rumah sakit. Dan ia Sheng Sheng lah yang mendampingi Jiang Mo diobati Poking yang sekarang jadi pacarnya gegara ulah Jiang Yi. Sementara Jiang Yi bersembunyi di mobilnya agar nggak ketahuan sambil sesekali melihat Sheng Sheng yang dengan sabar menemani adik tirinya itu diperiksa. Keesokan harinya setelah Jiang Mo sembuh, Sheng Sheng dan Jiang Mo pun naik ke mobil Jiang Yi yang pura-pura jadi taksi online agar Poking nggak curiga untuk kembali ke rumah Little Galaxy. Sesampainya di rumah betapa kagetnya mereka karena adanya Jiasu, Lei Yi, dan Dacuan yang ternyata udah pada pulang. Sheng Sheng dan Jiang Mo pergi duluan ke kamar Jiang Yi, sementara Jiang Yi menjelaskan sedetail-detailnya mengapa Jiang Mo dan Sheng Sheng ada di sini. Dia beralasan kalau Sheng Sheng udah jadi teman dekatnya, ya meski ditentang Dacuan karena background Sheng Sheng yang merupakan seorang reporter dunia hiburan, namun dia nggak bisa berbuat apa-apa juga karena Jiang Yi mengambil keputusan ini sendiri. Setelah menidurkan Jiang Mo, Sheng Sheng gabung ngobrol dengan Jiang Yi, Jiasu, dan Lei Yi. Nampak sekali Sheng Sheng yang gak bisa menyembunyikan perihal dirinya yang sangat ngefans sama Jiasu. Hal ini pun disadari Jiasu. Tiba-tiba wanita yang juga teman anggota Little Galaxy atau juga cewek yang ditaksir Jiang Yi, Suzu, datang. Sheng Sheng yang gak menyukainya terlibat perdebatan tipis-tipis dengan Suzu, yang ngebuat para pria yang ada di sini sedikit gak enak melihat pertikaian mereka. Terutama Jiang Yi yang ngebawa Sheng Sheng ke sini. Beruntung Jiang Yi berhasil membalikkan mood buruk Sheng Sheng tadi dengan ngasih cemilan kesukaannya di saat Sheng Sheng lagi nulis berita. Malamnya Sheng Sheng gak sengaja melihat Jiang Yi yang lagi nyanyi lagu barunya. Dia pun memotretnya sebagai kenangan. Keesokan harinya Jiang Mo yang udah mau balik ke rumahnya dijemput sang ayah. Hal ini juga lah yang ngebuat Sheng Sheng juga pulang duluan agar tidak menimbulkan gosip kalau ada media yang melihatnya bersama Jiang Yi. Saat baru pergi, Sheng Sheng keingat HP-nya ketinggalan dan putar arah. Disinilah dia melihat Jiang Yi yang bertemu ayahnya yang memang datang untuk menjemput Jiang Mo. Meski Sheng Sheng melihat dan mendengar percakapan Jiang Yi tadi dengan ayahnya yang gak akur, dia tidak mau ikut terlibat karena memang ini urusan pribadi Jiang Yi dengan keluarganya, terutama sang ayah. Diketahui dulu saat masih kecil ibu Jiang Yi kerja di laboratorium sementara ayahnya menganggur. Meski begitu dia nggak pernah dapat perhatian dari kedua orang tuanya itu karena ibunya yang sibuk bekerja sedangkan ayahnya seakan nggak peduli akan dirinya. Singkatnya saat di perusahaan Sheng Sheng masih kepikiran soal masalah Jiang Yi dan ayahnya. Dia ngechat Jiang Yi dan bilang kalau Jiang Yi butuh teman cerita, dirinya siap mendengarkan semuanya biar dia lebih tenang juga. Namun Jiang Yi nggak jawab pesan dari Sheng Sheng karena dia yang mengurung diri di studio pribadinya. Ini memang kebiasaannya di saat banyak pikiran. Jiang Yi akan stay di studio ini sampai pikirannya bisa lebih tenang. Di sisi itu karena Sheng Sheng yang udah akrab dengan Jiang Yi dan Lei Yi, akhirnya dia pun ngasih tahu atasannya
perihal dirinya yang bakal mewawancarai Lei Yi untuk diterbitkan ke akun medianya. Dengan begini perusahaan pasti akan menarik jutaan warganet seperti artikelnya yang membahas soal Jiang Yi. Namun tanpa Shang Sheng dan Dong Hua sadari, si Xiao diam-diam dikasih foto-foto oleh teman mata-matanya yang mengikuti Jiang Yi terus dan akan segera menerbitkan artikel miring tentang Jiang Yi. Kemudian diperlihatkan Jiang Yi yang udah tenang pikirannya pergi ke resto tempat kerja ayah Shang Sheng hanya untuk makan masakannya. Dia kangen sama masakan ayah Shang Sheng yang sangat enak, namun meski udah berpakaian tertutup, orang-orang yang di resto ini juga mengenali Jiang Yi yang ngebuat sedikit keributan di tempat Jiang Yi makan. Beruntung ayah Shang Sheng dengan cepat bergerak dan membantu Jiang Yi terlepas dari kejaran para fansnya yang sangat fanatik tadi. Di sini kedekatan pun dapat dilihat dari Jiang Yi dan ayah Shang Sheng. Bahkan ayah Shang Sheng mengajak Jiang Yi untuk makan malam bersama di rumahnya, dan tentu Jiang Yi yang gak sabar makan masakan ayah Shang Sheng pun mau. Jiang Yi pernah makan masakan ayah Shang Sheng waktu bertukar tubuh dengan Shang Sheng ya. Malam harinya makan malam pun berlangsung. Di sini ada Shang Sheng dan kedua orang tuanya, Jiang Yi dan Poking yang sekarang jadi pacar Shang Sheng. Karena Poking yang seorang dokter dan gak minum alkohol, Jiang Yi pun menemani ayah Shang Sheng minum sembari makan. Dapat dilihat jelas kalau ibu Shang Sheng merestui Poking jadi menantunya, namun berbeda dengan ayah Shang Sheng yang membebaskan pasangan anaknya ini pada pilihannya sendiri. Karena kebanyakan minum, ayah Shang Sheng pun tidur duluan, yang lalu Shang Sheng antar Poking keluar karena mau balik. Saat masuk ke kamarnya, Shang Sheng dibuat kaget karena ternyata Jiang Yi yang mabuk belum pulang dan malah tidur di ranjangnya ini. 醒醒！ Keesokan harinya, Jiang Yi yang baru bangun kaget karena dia baru sadar kalau semalam tidur di rumah Shang Sheng. Beruntung saat bangun kedua orang tua Shang Sheng udah berangkat kerja, sehingga keberadaannya di sini nggak diketahui orang lain selain Shang Sheng. Nampak Shang Sheng yang ketawa melihat Jiang Yi yang seperti orang linglung. 可笑，我余生生什么时候怕过？ Di sini Jiang Yi minta maaf ke Shang Sheng karena gegara ulahnya sewaktu bertukar tubuh, jadi ngebuat Shang Sheng terpaksa pacaran sama Poking, lelaki yang gak disukai. Karena Jiang Yi yang menerima cintanya waktu dalam tubuh Shang Sheng. Malam harinya sepulang kerja, Shang Sheng mulai sekarang bakal nginap di rumah Dong Hua dan tinggal berduaan di sini. Persahabatan mereka sangat erat, bahkan udah bisa dianggap saudara sendiri. Yang lalu saat buka akun medianya, Shang Sheng dibuat senang melihat komentar para fans Lei Yi yang udah terbit artikelnya. Dia juga bahagia tatkala foto Jiang Yi saat dia di dalam tubuh Jiang Yi udah terbit, karena mendapat respon yang sangat baik dari fans. Bagaimana tidak, Shang Sheng dalam tubuh Jiang Yi waktu itu foto dengan senyum lebarnya yang jarang sekali Jiang Yi tampakkan ke publik. Nampak benih-benih cinta di antara Shang Sheng dan Jiang Yi juga mulai tumbuh, tapi hal itu harus ditutupi karena Shang Sheng yang udah pacaran sama Poking. Dimana Poking emang orang pintar dan punya effort untuk Shang Sheng, namun Poking gak sadar kalau Shang Sheng sebenarnya tidak menyukainya. Keesokan harinya di perusahaan, sekantor heboh tatkala tahu berita miring soal Jiang Yi yang tidak akur dengan ayahnya tersebar, dan hal ini dilakukan oleh si Xiao untuk menaikkan viewers akun medianya. Bahkan ada foto-fotonya juga yang ngebuat Shang Sheng kaget karena waktu itu dirinya juga ada di sana, beruntung gak ke foto. Hal ini tentu ngebuat geng Shang Sheng dan Dong Hua gak akur sama si Xiao yang udah menyebarkan berita miring Jiang Yi. Di sisi itu Jiang Yi benar-benar dibuat kepikiran soal pemberitaan akun media si Xiao yang udah menyudutkan dirinya agar speak up perihal keluarganya. Beruntung kesabarannya masih tebal sehingga masih bisa menahan amarahnya dan gak speak up soal hubungan dirinya dengan keluarganya. Shang Sheng yang khawatir sama Jiang Yi gak bisa menghubunginya karena Jiang Yi yang mematikan ponselnya. Yang lalu saat lagi makan siang, Dong Hua ngasih tahu kalau Jiang Yi biasanya pergi ke suatu tempat sendirian kalau ada masalah yang sangat berat. Dan ia setelah lihat postingan Jiang Yi, Shang Sheng sadar akan tempat tersebut dan langsung pergi ke sana berharap bisa bertemu dengan Jiang Yi.
Perjuangan Sang Seng benar-benar full effort karena untuk sampai di tempatnya, dia harus naik 1000 anak tangga. Bahkan dia kedinginan karena hujan yang datang. Beruntung perjuangannya ini nggak sia-sia karena tiba-tiba saja Jiang Yi muncul saat dia lagi meneduh. Jiang Yi yang kasihan melihat kondisi Sang Seng mengajaknya check-in menginap di hotel terdekat. Mereka akan tidur di satu kamar namun berbeda ranjang. Di sini Sang Seng cukup tenang melihat Jiang Yi yang udah nggak memikirkan lagi soal pemberitaan miring tentangnya. 虽然也有骂你的、黑你的， 法院把我判给了我爸， 一个小孩子长大， 在变成你的那几天。 Di sini mereka malah ingin mencoba bertukar tubuh lagi dengan berciuman seperti sebelumnya mereka bertukar tubuh. Namun hal ini nggak jadi dilakukan karena Jiang Yi yang flu. Sang Seng yang perhatian pun ngasih minuman obat untuknya agar besok bisa sembuh. Keesokan harinya Jiang Yi menghubungi ayahnya agar tetap tenang saja, nggak usah panik sama pemberitaan miring tentang dirinya. Ini sudah resiko menjadi seorang idol, yang penting meski mereka kurang akrab, saat bertemu nanti bersikap formal saja, layaknya seorang ayah sama anak. Berkat semalam Sang Seng dan Jiang Yi yang tidur bersama ngebuat hubungan mereka semakin dekat, yang tanpa sadar membuat benih-benih cinta di antara keduanya mulai berkembang. Saat di rumah Tonghua, Sang Seng ngasih lihat perkembangan kenarinya sebagai tanggung jawab ke Jiang Yi karena dia udah ngancurin kenari Jiang Yi sebelumnya. Singkatnya, Sang Seng yang mau main ke rumah Jiang Yi meminta dimasakkan ayahnya makanan kesukaan Jiang Yi untuk ia bawa ke sana. Setelah selesai dengan makanannya, Sang Seng pun langsung ke rumah Jiang Yi dan menyajikan makanannya ke meja makan. Tiba-tiba Su Yi datang yang ngebuat mood Sang Seng yang lagi baik ini rusak seketika. Apalagi Jiang Yi yang dengan sadar mengajak Su Yi makan bersama, tentu ngebuat Sang Seng kesal. Kemudian mereka pun makan bersama. Jiasu juga ada di sini. Jiasu sadar Sang Seng kesal karena adanya Su Yi yang kurang ia sukai. Namun berbeda dengan Jiang Yi yang kurang peka soal ini. Jiasu yang tahu juga kalau Sang Seng ngefans sama dirinya ngasih hadiah skincare buatnya agar bisa lebih baik moodnya. Setelah selesai makan bersama di rumah Jiang Yi, Sang Seng pun pergi nonton sama Poking, si pacar yang tidak dengan sadar Sang Seng menerima cintanya. Di rumah Jiang Yi dikasih tahu Jiasu kalau Sang Seng tadi kesal gara-gara Jiang Yi yang ngajak Su Yi makan bersama, dan menurut Jiasu Jiang Yi harus minta maaf agar hubungan mereka bisa baik-baik saja. Karena akan sangat berbahaya membuat marah reporter dunia hiburan seperti Sang Seng. Di sisi itu selesai nonton, Poking ngajak Sang Seng healing sekalian liburan ke resort baru di pinggiran kota. Sang Seng pun akan coba memikirkannya dulu karena dia belum tahu harus jawab apa. Dan ia Poking akan menunggu dengan sabar ajakannya itu. Setelah pulang, Sang Seng ditemui Jiang Yi yang sengaja datang malam-malam untuk minta maaf atas tindakannya sebelumnya. Keesokan harinya, Sang Seng meminta pendapat Tonghua soal ajakan liburan dari Poking. Dan ia sebagai sahabat Tonghua menyarankan Sang Seng mau saja liburan bareng Poking. Siapa tahu dengan liburan bareng perasaan Sang Seng ke Poking mulai tumbuh. Karena kan sekarang yang dikeluhkan Sang Seng dia nggak menyukai Poking. Dan kalau memang Sang Seng benar-benar nggak ada perasaan sama sekali sama Poking, langsung aja minta putus agar tidak memperpanjang pacaran yang terpaksa ini. Sepulang kerja, Jiang Yi main ke rumah Tonghua bertemu Sang Seng. Tiba-tiba saja Tonghua pulang yang ngebuat kepanikan terjadi di antara mereka. Beruntung Jiang Yi bisa sembunyi dengan aman berkat Sang Seng yang mengajak Tonghua pergi keluar agar keberadaan Jiang Yi di sini nggak ketahuan sama sahabatnya ini. Namun dari obrolan Sang Seng dan Tonghua tadi, Jiang Yi akhirnya tahu kalau Sang Seng akhir pekan nanti akan pergi liburan bareng Poking ke resort baru. Dan tentu dia yang udah mulai tertarik sama Sang Seng kepo dan berniat pergi ke resort baru itu juga mengamati kencan Sang Seng dengan Poking. Di sisi itu diperlihatkan orang yang sempat memfoto Jiang Yi saat mengembalikan Jiang Mo ke ayahnya juga memfoto keberadaan Sang Seng yang pakai masker dan masuk ke dalam rumah Jiang Yi. Dia bernama Juan Mao.
Juan mau kepo siapa wanita yang pakai masker itu, karena kalau dia tahu identitasnya pasti bisa bikin artikel pemberitaan yang viral lagi soal Jiang Yi dan wanita tersebut atau juga Seng Seng. Dan tentu dengan bantuan si Xiao, rekan sekantor Seng Seng yang selalu menyebarkan berita miring soal Jiang Yi. Berketerbalikan dengan Seng Seng dan Donghua yang memberitakan berita positif Jiang Yi dan anggota Little Galaxy yang lainnya. Singkatnya, di akhir pekan Jiang Yi diantar sopir pribadinya mendatangi resort baru, dan setelah melihat Seng Seng dan Poking yang udah check-in, dia pun check-in juga dan sengaja memesan kamar di depan kamar Seng Seng dan Poking agar bisa mengamati mereka. Jiang Yi menjadi mata-mata untuk dirinya sendiri dengan selalu mengganggu kenyamanan Seng Seng dengan Poking saat lagi berduaan. Dan ya, akhirnya Seng Seng pun menyadarinya dan mempergoki Jiang Yi yang ada di sini. Dia sadar Jiang Yi mengikutinya sedari tadi, namun dia juga nggak mempermasalahkannya. Jiang Yi nampak cemburu melihat kedekatan Poking dengan Seng Seng, namun Seng Seng juga sebenarnya gak nyaman Poking bersikap mesra padanya. Bahkan Seng Seng terkesan risih didekati Poking. 我不太饿。 Dan ya, akhirnya saat malamnya di hotel, Seng Seng memberanikan diri untuk memutuskan Poking. Dia beralasan gak bisa mencintai Poking balik dan selama ini dia pura-pura bahagia saat bersama Poking. Dan dia sekarang gak mau lagi melanjutkan hubungan yang terpaksa ini. Poking pun menerima pernyataan Seng Seng. Dia sedih seketika itu juga dan langsung cabut kembali ke kota agar tidak bertemu Seng Seng lagi. Jiang Yi yang tinggal di dekat Seng Seng tahu soal ini, sehingga saat udah pagi dia pun ngasih sarapan Seng Seng, sekalian juga menghibur Seng Seng yang baru putus semalam. Nampak sekali hubungan keduanya lebih dekat sekarang, namun mereka masih belum menyadari perasaannya masing-masing. Yang lalu mereka pun nonton acara Jiang Yi, Jiasu, dan Zhu Yi, yang mana waktu syuting ini Seng Seng lah yang mengendalikan tubuh Jiang Yi, karena kan waktu itu mereka bertukar tubuh ya. Kemudian Seng Seng dan Jiang Yi pun menghabiskan waktu bersama jalan-jalan di sekitaran resort baru ini. Seng Seng emang merasa sedikit bersalah karena udah memutuskan Poking, namun berkat hal ini jugalah dia akhirnya bisa lebih tenang. Tiba-tiba secara sadar Jiang Yi dan Seng Seng ciuman, dan hal ini membuat mereka bertukar tubuh lagi. 我晚上还要赶回去直播，得赶紧回来。 还有直播？ Seng Seng maupun Jiang Yi dibuat kaget karena mereka kira hal ini tidak akan terjadi lagi. Dan iya, mereka pun ingin kembali seperti semula. Apalagi Jiang Yi nanti malam akan siaran langsung. Dan kalau mereka nggak bertukar tubuh itu artinya Seng Seng lah yang akan menggantikannya. Karena kan jiwa Seng Seng di tubuh Jiang Yi ya. Meski udah ciuman lagi, tetap saja mereka tidak bisa bertukar tubuh. Seakan ada faktor lain yang menyebabkan mereka bertukar tubuh. Karena ada kerjaan Jiang Yi nanti malam, Seng Seng dalam tubuh Jiang Yi secara terpaksa tetap ikut siaran langsung bersama Lei Yi dan Jiasu. Di sisi lain, Jiang Yi dalam tubuh Seng Seng juga terkejut melihat pakaian Donghua saat di rumah. Karena kan dia pria ya, cuma di tubuh wanita saja. Tentu lumayan tergoda melihat pakaian wanita lain atau juga Donghua yang pakai baju tidur terbuka. Dan iya, karena Donghua ngefans sama Jiang Yi, dia pun ngajak Seng Seng yang belum dia tahu sebenarnya adalah Jiang Yi ikut nonton siaran langsung Little Galaxy. 你们也一定会喜欢。谢谢家属。家属是不是只知道四大名著啊？ Siaran langsung berjalan dengan kepuasan para fans sama siaran Little Galaxy yang sangat menghibur, terutama Jiang Yi yang aslinya ialah Seng Seng. Diceritakan asal muasal Seng Seng mengidolakan Jiasu ialah saat di bangku kuliah, di mana waktu itu debut Little Galaxy di kampus Seng Seng dan Donghua. Saat itu Seng Seng terluka kakinya gara-gara berdempetan dengan para penggemar lain yang berebut tanda tangan. Tiba-tiba Jiasu yang tahu hal ini mendatangi Seng Seng dan ngasih Hansaplas sekalian juga foto dengan tanda tangan darinya sebagai hadiah. Karena hal inilah Seng Seng mengidolakan Jiasu, karena dia berpikir Jiasu orang yang perhatian sama wanita. Jiang Yi dalam tubuh Seng Seng pun akhirnya tahu soal ini setelah Donghua menceritakannya. Seng Seng dan Jiang Yi sekarang udah saling paham akan perasaannya masing-masing yang saling mencintai. Namun setiap kali mereka ciuman akan bertukar tubuh,
sehingga membuat Sheng Sheng maupun Jiang Yi berpikir kalau mereka udah bertukar tubuh untuk tidak bertemu lagi, supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Namun PR-nya mereka harus cari cara untuk bisa bertukar tubuh lagi, karena nyatanya ciuman tidak sepenuhnya faktor yang membuat mereka bertukar tubuh seperti sebelumnya. Keesokan harinya di perusahaan, Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng dibuat kesakitan sekujur tubuh, terutama di bagian perut, yang mana ternyata ini adalah hari di mana Sheng Sheng mengalami haid atau menstruasi. Tentu sebagai pria, Jiang Yi sangat kesakitan parah. Beruntung Sheng Sheng dalam tubuhnya ngasih saran, dibantu juga Tong Hua sahabat Sheng Sheng yang sangat baik. Yang lalu setelah selesai kerja sebagai Sheng Sheng, Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng pun pergi ke rumahnya untuk bertemu Sheng Sheng dalam tubuhnya. Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng masih kesakitan dan pegal-pegal karena menstruasi, dan Sheng Sheng dalam tubuh Jiang Yi pun memijatnya dengan lembut karena dia tahu ya cara untuk sedikit meredakan sakit karena menstruasi. 还有胸也长。江毅，是你在煮东西吗？ Kemudian saat di bawah Sheng Sheng dalam tubuh Jiang Yi dikasih tahu Jiasu perihal dirinya yang tidak menyukai Sheng Sheng berada di rumah ini. Jiasu merasa Sheng Sheng memanfaatkan Jiang Yi untuk cari informasi untuk artikelnya. Sheng Sheng dalam tubuh Jiang Yi yang mendengarnya tentu benar-benar gak menyangka kalau itulahnya dari dulu memandangnya seperti ini. Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng juga tidak sengaja mendengarnya. Yang tentu dia tahu Sheng Sheng pasti sedih dan kecewa mengetahui idolanya berpikiran negatif sama dirinya. Saat udah di kamar, Sheng Sheng dalam tubuh Jiang Yi ngasih tahu Jiang Yi dalam tubuhnya perihal hari ini merupakan hari anniversary pernikahan kedua orang tuanya. Dan pasti ibunya meminta dirinya untuk ngajak Poking ikut makan malam bersama. Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng akan meminta bantuan Poking supaya mau datang dan ngasih tahu yang sebenarnya, karena dia pikir putusnya hubungan Sheng Sheng dan Poking harus Sheng Sheng utarakan sendiri saat udah bertukar tubuh nanti. Malamnya makan bersama pun berlangsung merayakan hari pernikahan orang tua Sheng Sheng. Di sisi itu dilema muncul pada Sheng Sheng dalam tubuh Jiang Yi. Dia merasa Jiang Yi nggak akan bisa berhubungan lagi dengannya karena Jiasu dan juga Dacuan tidak begitu menyukai dirinya. Hal ini benar-benar ngebuat Sheng Sheng sedih dan bingung harus berbuat apa. Sementara itu Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng dikasih tahu Poking soal Sheng Sheng yang waktu memutuskannya bilang kalau dia menyukai pria lain. Poking yang nggak tahu siapa orang itu berpikir kalau Sheng Sheng menyukai Jiasu. Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng yang nggak mau Poking tahu tentang dirinya ini hanya mengiyakan perkataan Poking. Setelah mengantar Poking, Jiang Yi dan Sheng Sheng pun ketemuan. Mereka sebenarnya saling suka, namun karena latar belakang yang bertentangan, ngebuat mereka memendam perasaannya masing-masing. Mereka lalu berunding untuk cari cara agar bisa bertukar tubuh kembali. Singkatnya saat udah kembali ke rumah Tong Hua, Jiang Yi dalam tubuh Sheng Sheng tahu kalau Tong Hua akan pergi ambil cuti lusa. Dan dengan begitu Sheng Sheng dalam tubuhnya bisa tinggal di sini untuk mencari cara agar mereka bisa bertukar tubuh lagi. Mereka sadar bukan ciumanlah faktor utama mereka bertukar tubuh, melainkan bersentuhan atau kontak fisik. Setelahnya diperlihatkan Sheng Sheng dalam tubuh Jiang Yi datang ke rumah Tong Hua yang ada Jiang Yi-nya. Dan Tong Hua juga udah pergi berlibur. Mereka akan coba berbagai macam cara untuk bisa bertukar tubuh lagi. Meski udah coba berbagai cara yang melelahkan, mereka belum berhasil bertukar tubuh lagi. Yang lalu mereka pun jalan-jalan malam sambil berpegangan tangan. Barangkali bisa bertukar tubuh dengan kontak fisik sederhana. Meski begitu, mereka masing-masing sadar kalau hidup manusia memang berbeda. Yang penting mereka harus mensyukuri itu, karena cuma dengan begitulah mereka baru bisa menikmati kenyamanan hidup. Tiba-tiba Ibu Jiang Yi nelpon, dan Sheng Sheng dalam tubuh Jiang Yi pun mengangkatnya. Di sini Ibu Jiang Yi bilang kalau lusa akan pulang ke Tiongkok untuk acara perusahaannya, dan dia ingin makan bersama anaknya ini. Jiang Yi yang mendengarnya mengiyakan,
Dan Seng Seng dalam tubuh Jiang Yi pun bilang itu ke ibu Jiang Yi. Meski hubungannya dengan sang ibu buruk, Jiang Yi tetap ingin bertemu dengannya karena bagaimanapun juga dialah wanita yang udah melahirkannya. Jiang Yi lalu cerita sejak kecil ayahnya dan ibunya sibuk dengan kerjaannya masing-masing, bahkan ia dititipkan ke rumah bibinya. Dari sinilah awal kehidupan Jiang Yi berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Dia nggak pernah merasakan kehangatan kasih sayang orang tua. Dia juga jadi orang yang pendiam dan tidak bergaul karena minder akan dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita menyedihkan dari Jiang Yi ini, mereka pun lalu pulang dan tidur seranjang. Namun meski udah begitu, keesokan harinya mereka belum juga bertukar tubuh, sehingga Jiang Yi dan Seng Seng pun akan coba cara lain lagi setelah sarapan. Singkatnya, saat udah sarapan, mereka nonton film horor sambil berpegangan tangan karena mereka yakin ketegangan dan syok salah satu faktor yang membuat mereka bertukar tubuh. Namun hal ini gagal terjadi karena Tong Hua yang tiba-tiba datang. Tong Hua kaget melihat ada idolanya di dalam rumahnya sekarang, yang tentu dia pun minta tanda tangan dan foto bersama dengannya, tanpa tahu kalau sebenarnya idolanya ini dikendalikan oleh Seng Seng sahabatnya. Setelahnya, saat di rumah, Jiang Yi dan Seng Seng mengundang Jiang Mo untuk tinggal di sini, sekalian untuk memanfaatkan momen agar mereka punya waktu untuk bertukar tubuh. Di sisi lain, Poking di rumah sakit ngeprint penelitian perihal kajian bertukar tubuh antara dua orang, yang mana akan ia berikan ke Seng Seng yang waktu itu meminta. Meski udah putus, Poking tetap akan baik dan perhatian sama Seng Seng. Di sini dia dikasih tahu dokter yang menangani Jiang Yi dulu saat jatuh dari lift bersama Seng Seng dan menceritakan kejadian Jiang Yi yang memukulnya saat mau ia periksa. Poking pun jadi bingung dan berpikiran apakah hal ini ada kaitannya sama kajian bertukar tubuh. Dan kalau Poking tahu soal ini sih pasti akan membuat dia shock karena ternyata kajian tersebut benar adanya. Di rumah Little Galaxy sambil main bareng Jiang Mo, Jiang Yi dan Seng Seng coba terus berkontak fisik, barangkali mereka bisa bertukar tubuh ke jati diri masing-masing. Namun ya, hasilnya sama aja, mereka belum juga bisa kembali ke tubuh masing-masing. Tapi berkat adanya Jiang Mo, Jiang Yi dalam tubuh Seng Seng juga akhirnya sadar akan kebesaran rasa sayang adiknya ini terhadap dirinya, sehingga membuat hubungan keduanya lebih baik. Malam harinya ibu Jiang Yi datang, dan ya seperti biasa Seng Seng dalam tubuh Jiang Yi lah yang menyambutnya dan memperkenalkan dirinya sendiri atau juga Jiang Yi di dalam tubuhnya. Hubungan Jiang Yi dan sang ibu tak baik karena ibunya yang selalu sibuk kerja dari Jiang Yi kecil dan gak ada waktu untuknya. Kemudian Dacuan datang. Dia yang melihat Seng Seng ada di sini menarik Jiang Yi atau juga yang sebenarnya adalah Seng Seng untuk membahas soal Seng Seng karena menurutnya akan sangat berbahaya kalau ada reporter dunia hiburan seperti Seng Seng ada di dalam rumah ini dan tahu semua kondisi perihal keluarga Jiang Yi. Di sisi itu, Jiang Yi dalam tubuh Seng Seng menemani ibunya di bawah dan tiba-tiba ayahnya juga datang untuk menjemput Jiang Mo. Nampak ayah dan ibu Jiang Yi yang adu mulut karena ketidakpuasan pada tingkah dan sifatnya masing-masing. Hal ini disaksikan Jiang Yi dalam tubuh Seng Seng dan benar-benar membuatnya kesal dan lalu pergi. Yang lalu saat Seng Seng dalam tubuh Jiang Yi tahu kalau Jiang Yi pergi tadi, dia pun langsung menyusulnya. Seng Seng sadar Jiang Yi pasti sedih melihat lagi kedua orang tuanya yang udah bercerai itu bertengkar. Bahkan Jiang Yi yang sedih ini mabuk untuk menenangkan pikirannya. Jiang Yi merasa dirinya nggak punya rumah. Memang dia dikelilingi oleh banyak orang, namun orang tuanya yang ia jadikan rumah malah hancur. Dan dia benar-benar merasa sedih karena hal ini. Di sini jugalah akhirnya mereka berdua saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Bahkan Jiang Yi memberanikan diri menembak Seng Seng. Seng Seng sadar juga akan cintanya dan menerima Jiang Yi. Tiba-tiba ada mobil yang hampir nyerempet Jiang Yi. Beruntung Seng Seng menariknya. Dan akhirnya jiwa mereka pun kembali ke tubuh masing-masing di momen yang tidak terduga ini. Sekarang gantian Seng Seng yang mabuk karena tubuhnya yang sebelumnya dipakai sama Jiang Yi mabuk. Jiang Yi dengan penuh perhatian pun menjaganya selalu, sampai akhirnya supir pribadinya datang menjemput mereka
untuk pulang ke rumah Little Galaxy. 你这什么情况？他喝醉了。 Sesampainya di rumah, Jiang Yi menyuruh Dachuan untuk mesenin dirinya tiket untuk terbang menemui sutradara Stephen yang diketahui mau membicarakan proyek film untuknya. Dan iya, setelahnya Jiang Yi pun nganter Sheng Sheng ke kamar tamu untuk beristirahat. Di sini Dachuan yang curiga Jiang Yi ada hubungan dengan Sheng Sheng pun membicarakan soal ini bareng Lei. Namun mereka juga tidak bisa menyimpulkan sendiri dan harus Jiang Yi yang konfirmasi biar semuanya jelas. Keesokan harinya Sheng Sheng yang udah bangun dikasih tahu Lei kalau Jiang Yi tadi pagi udah pergi untuk menemui sutradara film ternama. Di sini Lei juga bilang bahwasanya hubungan seorang idol dengan wanita pasti akan banyak masalah karena kan idol harus jaga perasaan fans-fansnya. Dan karena hal ini juga lah Sheng Sheng jadi bimbang dan kepikiran terus soal hubungannya dengan Jiang Yi. Karena kan Jiang Yi yang seorang idol ya, pasti akan sulit diterima fans kalau fans-fansnya tahu Jiang Yi udah punya pacar. Malam harinya, Jiang Yi yang udah pulang makan bersama bareng Jia-su, Lei, Dachuan dan juga Sheng Sheng. Nampak di sini Jia-su yang tidak menyukai kehadiran Sheng Sheng karena latar belakangnya seorang reporter. Di sini juga Jiang Yi bilang kalau mungkin sutradara Stephen bakal ada proyek film untuknya, sehingga dia merayakannya dengan makan bersama ini. Tak hanya itu saja, Jiang Yi juga akhirnya bilang perihal dirinya dan Sheng Sheng yang sekarang udah pacaran. Dachuan dan Jia-su syok mendengar kabar ini, kecuali Lei yang justru senyum kesenangan. Kebimbangan di diri Sheng Sheng sebelumnya musnah sudah, dia emang mencintai Jiang Yi, dan kalau emang ini buatnya bahagia dia akan selalu melakukannya. Begitu juga dengan Jiang Yi yang gak peduli perbedaan latar belakang di antara mereka. 能够让我们，也让我。 Setelah puas bermesra-mesraan, Jiang Yi pun nganter balik Sheng Sheng pakai mobil pribadinya ke apartemen Tonghua. Diketahui juga kalau sekarang meski udah ciuman mereka nggak bertukar tubuh lagi, dan ini benar-benar membahagiakan. Sepulang nganter Sheng Sheng, Jiang Yi ditemui Dachuan, yang mana Dachuan sebagai sahabat Jiang Yi mengucapkan selamat atas pencapaiannya dan perihal dia yang udah punya pacar sekarang. Dachuan ikut bahagia juga karena yang penting buatnya, Jiang Yi bisa bahagia dengan menemukan orang kepercayaan yang baik padanya selain dirinya. Dachuan berharap hubungan Jiang Yi dan Sheng Sheng langgeng, dan kalaupun Jiang Yi nanti udah berkarir sendiri bisa terus sukses. Karena emang Little Galaxy berencana bubar ya, terutama karena Jiang Yi dan Jia-su yang tidak terlalu akur. Keesokan harinya, Sheng Sheng menemui Jiang Yi di rumah Little Galaxy untuk ngapel, mengingatkan Jiang Yi yang seorang artis ya, jadi akan sulit untuk mereka mengumbar kemesraan di ruang publik. Makanya mereka pacaran diam-diam agar tidak tercium media gosip.别瞎叫。 Di sisi itu, Tonghua yang pinjam laptop Sheng Sheng melihat postingan Sheng Sheng yang menceritakan soal dia yang dicium oleh pangeran tampannya. Bahkan sekarang dia udah jatuh cinta. Tonghua kaget melihatnya dan mengira kalau pangeran tampan itu adalah Jia-su, salah satu anggota Little Galaxy yang Tonghua benci. Kembali ke Sheng Sheng dan Jiang Yi, di sini Jiang Yi sadar kalau ayahnya sekarang udah berubah ketimbang dulu saat ia kecil. Terbukti dengan ayahnya yang sangat menyayangi dan perhatian sama adik tirinya Jiang Mo. Namun untuk ibunya, Jiang Yi merasa kalau ibunya itu masih seperti dulu, yang mementingkan pekerjaan dibanding anaknya sendiri. Jiang Yi sadar akan hal ini setelah membuka kado-kado ultah dari ibunya setelah dibujuk Sheng Sheng, karena kadonya berisi hadiah yang tidak sesuai dengan keinginan Jiang Yi dari usia 16 tahun sampai sekarang. Itu menandakan ibunya nggak tahu kepribadian dan kesukaan anaknya ini. Sementara itu, Tonghua bertemu Poking untuk membahas soal Sheng Sheng yang Tonghua yakin udah ditipu oleh Jia-su. Dia masih mengira pangeran tampan yang mencium Sheng Sheng ialah Jia-su, padahal kan bukan ya. Dan Poking pun meminta Tonghua untuk membantu Sheng Sheng agar tidak tertipu. Poking masih perhatian sama Sheng Sheng karena dia yang emang masih mencintainya. Dia juga masih mengesampingkan soal dugaan perihal Jiang Yi dan Sheng Sheng yang bertukar tubuh. Diperlihatkan Sheng Sheng dan Jiang Yi yang kencan di savana luas yang sepi agar bisa pacaran sambil menghirup udara segar. 圈子里漂亮优秀的女生那么多，你对我来说可不平凡，好吗？知道。
Kembali ke Tonghua, dia yang udah punya nomor Jia-su akhirnya menghubungi Jia-su untuk ketemuan. Dan iya, Jia-su yang sangat kenal sama Tonghua juga mau untuk ketemuan. Bahkan dia menyuruh Tonghua datang saja ke rumah Little Galaxy. Tonghua pun langsung bergegas pergi ke sana setelah dikasih lokasinya. Diceritakan dulu waktu SMA kelas 3, Tonghua dan Jia-su duduk sebangku. Jia-su adalah murid baru namun sudah banyak yang ngefans sama dia, terutama teman-teman Tonghua kecuali Tonghuanya. Justru Tonghua benci sama Jia-su yang terlalu kepedean menurutnya. Apalagi Jia-su yang mengira dirinya ini juga ngefans sama Jia-su. Setelah Tonghua ngasih surat cinta dari temannya untuk Jia-su. Sejak saat itu jugalah Tonghua sangat benci sama Jia-su dan tidak ingin bertemu lagi dengannya setelah lulus SMA. Jadi inilah kali pertama setelah lulus SMA Tonghua resmi bertemu lagi dengan Jia-su, idol anggota Little Galaxy yang dia benci karena sifatnya yang terlalu percaya diri. 要不我喊助理给你买点吃的回来。 Di sini meski udah bertemu Jia-su, Tonghua masih sangat membencinya karena Jia-su yang terus mengungkit soal masa lalu mereka. Terlebih lagi Jia-su juga yang tingkat kepedeannya masih sama seperti dulu dan ngebuat Tonghua sedikit jijik mendengarnya. Tonghua membicarakan soal sahabatnya Seng-seng yang ia pikir telah ditipu Jia-su. Namun Jia-su menyangkal tuduhan itu karena emang bukan dialah orang yang dimaksud pangeran tampan oleh Seng-seng. Tonghua yang merasa urusannya udah kelar pun mau balik. Namun betapa kagetnya dia yang melihat kedatangan Jiang Yi bersama Seng-seng yang berpegangan tangan. Seng-seng coba menjelaskan semuanya, namun sebenarnya Tonghua juga membohonginya, karena Tonghua yang gak pernah bilang kalau Jia-su idolanya merupakan teman sebangku Tonghua waktu SMA. Dan iya, sebelum balik mereka pun membahas soal ini di ruangan bicara empat mata antar sahabat. Seng-seng menjelaskan kalau dia mau memberitahu soal hubungannya dengan Jiang Yi sebenarnya nanti saat pulang. Nggak taunya Tonghua di sini. Tonghua pun memakluminya. Dia juga minta maaf karena sempat menyembunyikan perihal dirinya yang kenal sama Jia-su. Persahabatan mereka berdua yang udah berlangsung bertahun-tahun akhirnya membuat kesalahpahaman ini cepat berlalu. Bahkan keesokan harinya Seng-seng menceritakan semuanya, terutama perihal detail soal dia bertemu Jiang Yi, kejadian bertukar tubuh dan seterusnya sampai akhirnya dia dan Jiang Yi berpacaran sekarang. Tonghua yang mendengarnya tentu kaget karena cerita ini benar-benar gak masuk akal tapi nyata. Dan dia percaya karena gak mungkin sahabatnya ini mengarang cerita. Dia juga mengucapkan selamat buat Seng-seng yang udah jadi pacar idolanya atau juga Jiang Yi. Singkatnya di perusahaan Seng-seng dikasih tahu si Xiao kalau temannya yang seorang paparazzi punya foto wanita yang dekat dengan Jiang Yi. Namun si Xiao belum melihat foto wanita tersebut. Seng-seng pun menceritakan hal ini ke Tonghua saat udah di rumah. Dia nggak nyangka ada paparazzi yang sempat memfotonya saat bersama Jiang Yi. Beruntung pada waktu itu dia pakai pakaian tertutup dan pakai masker juga. Keesokan harinya di rapat perusahaan, atasan Seng-seng membicarakan soal fans-fans Jia-su yang menyerang web mereka karena Jia-su nggak diwawancarai. Padahal kan anggota Little Galaxy lainnya udah seperti Jiang Yi dan Lei Yi. Seng-seng dan Tonghua yang mendengar ini akan berusaha mewawancarai Jia-su agar banyak pembaca yang melihat akun mereka lagi. Tonghua juga harus mengesampingkan egonya dulu sekarang agar pekerjaannya ini bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, nampak Jiang Yi dan Dachuan meeting bersama Park Liu, salah satu produser yang akan mensponsori rilisnya album single pertama Jiang Yi. Singkat cerita, diperlihatkan Seng-seng yang lagi di mobil Jiang Yi, hampir ketahuan Zhu Yi yang datang mendekat. Beruntung Jiang Yi juga cepat datang dan mengalihkan pandangan Zhu Yi, yang setelahnya Jiang Yi pun pergi. Namun Zhu Yi yang sempat melihat tas Seng-seng sadar kalau di mobil Jiang Yi tadi pasti ada Seng-sengnya. Diceritakan dulu Zhu Yi yang merupakan artis senior selalu perhatian sama Jiang Yi yang baru jadi artis. Bahkan Zhu Yi juga udah tahu permasalahan orang tua Jiang Yi, karena sejak saat itu Zhu Yi penuh perhatian selalu kasih saran dan mendengarkan semua cerita Jiang Yi. Dan ya, itulah mengapa Zhu Yi dan Jiang Yi jadi teman sampai sekarang. Setelahnya Jiang Yi ngantar pulang Seng-seng yang ternyata ada Poking juga di sini. Poking ingin bilang soal hubungannya dengan Seng-seng ke orang tuanya agar nggak salah paham lagi. Di sini Ibu Seng-seng ngasih lihat surat cinta Seng-seng buat Poking dulu waktu masih SMA. Yang mana Seng-seng pun malu dibuatnya. Namun di sini Jiang Yi malah berinisiatif untuk membacakannya. 学长，
原来你早就喜欢我。年纪小，不懂事。其实有时候错过了也并不一定是件坏事。Tentu Sang Seng malu mendengar tulisannya sendiri waktu SMA yang dibaca Jiang Yi. Kemudian saat makan bersama, Poking bilang ke orang tua Sang Seng kalau dirinya dengan Sang Seng udah putus. Dan ya meski ibu Sang Seng agak sedih, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena anaknya lah yang menjalani kehidupan di masa depan. Jadi mau nggak mau harus menerimanya. Sang Seng lalu ngantar Poking yang mau balik. Di sini Poking sebenarnya mau bicara soal Sang Seng dan Jiang Yi, terutama perihal dugaannya apakah Sang Seng dan Jiang Yi bertukar tubuh. Namun hal itu tidak jadi ia utarakan dan justru ngasih perinan soal kajian bertukar tubuh untuk Sang Seng sebelum dia balik. 但我们还是最好的朋友。我走了。 Diketahui dulu Sang Seng gak jadi ngasih surat cinta buat Poking karena Poking yang kentut dan baunya sangatlah wangi. Hal ini ngebuat Sang Seng sedikit ilfil dan gak lagi tertarik sama Poking. Di rumah, Sang Seng meminta Tonghua ikut dengannya besok ke rumah Little Galaxy untuk mewawancarai Chiasu. Karena Chiasu bilang kalau dia hanya mau diwawancarai sama Tonghua bukan dirinya. Dan iya karena demi pekerjaan Tonghua pun mau. Keesokan harinya mereka bertemu Chiasu di rumah Little Galaxy yang juga ada Jiang Yi. Di sini Chiasu meminta agar Tonghua mengikutinya selama beberapa hari agar wawancaranya tidak biasa dan Tonghua lebih paham akan dirinya agar artikelnya tidak seperti artis-artis lain. Tonghua yang masih sedikit benci sama Chiasu bilang akan memikirkannya dulu. Ya emang ini kesempatan bikin akunnya bersama Sang Seng viral, tapi dia masih ada gengsi. Singkat cerita diperlihatkan Sang Seng dan Tonghua yang lagi belanja dilihat si Xiao dan teman paparazinya atau juga Juan Mao. Dimana setelah melihat Sang Seng, Juan Mao teringat dengan fotonya yang sempat memotret Sang Seng saat bersama Jiang Yi. Dia jadi penasaran ada hubungan apa sebenarnya Sang Seng sama Jiang Yi. Jadi dia meminta si Xiao menceritakan detail tentang Sang Seng. Tak hanya itu saja karena dia juga mulai mengikuti Sang Seng dan Tonghua. Terutama Sang Sengnya sih, kemanapun dia pergi Juan Mao selalu mengikutinya. Di sisi lain Jiang Yi ditemani Dacuan meeting bersama sutradara ternama lokal bernama Chen. Yang mana Park Chan ragu kalau Jiang Yi mau jadi aktornya karena banyak selebritis yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun setelah Jiang Yi bilang gak masalah jadi peran apapun dan biaya berapapun, Park Chan mulai tertarik apalagi Jiang Yi yang bilang kalau dirinya akan siap jadi peran pendukung juga. Karena bagi Jiang Yi menjadi aktor film salah satu batu loncatannya atau juga transisi dari semula idol boyband ke solo karir. Dan ia Park Chan pun sepakat dan bersedia menjadikan Jiang Yi salah satu aktornya. Di rumah Sang Seng dikasih tahu Tonghua kalau Tonghua bersedia untuk mewawancarai Chiasu. Bahkan mau juga mengikuti kegiatannya selama beberapa hari sesuai permintaan Chiasu. 想不想吃泡面？你吃一半。好的呀。你俩真是孽缘。 Keesokan harinya Tonghua mulai mengikuti kegiatan Chiasu dan mewawancarainya untuk diterbitkan artikel tentang keseharian dan kepribadian Chiasu. Tonghua yang awalnya membenci Chiasu sekarang udah mulai enggak lagi, apalagi dia yang sadar kalau Chiasu orangnya perhatian. 哎，喝个水吧。谢谢。这确实是实话。 Di sisi itu Jiang Yi ngasih tahu pacarnya atau Sang Seng kalau dirinya dapat proyek film lagi, namun ada adegan dewasanya tipis-tipis. Sang Seng gak masalah karena itu emang kerjaan menjadi seorang aktor profesional. Singkatnya di hari libur Sang Seng dan Jiang Yi pun kencan di Villa Puncak, melepas rindu setelah beberapa hari gak ketemu. Yang mana setelah makan dan menikmati malam bersama, sepasang kekasih ini pun lanjut dengan nikmatnya romansa dunia. Behind the way you live for you. 即将与地球擦身而过，未来1周内将到达树。 Mereka sangat senang karena melakukan kontak fisik yang intens banget semalam. Mereka nggak bertukar tubuh lagi. Dan mereka pikir hal ini udah selesai dan nggak bakal bertukar tubuh lagi. Padahal kan belum tahu ya. Sementara itu diperlihatkan Tonghua yang mau wawancara menemui Chiasu di rumah Little Galaxy. Chiasu benar-benar perhatian, dia masak sarapan untuknya dan juga Tonghua. Tak hanya itu saja, karena saat tahu Tonghua nggak enak badan,
Jiasu langsung membuatkannya minuman obat. Benar-benar sikap Jiasu ini di luar dugaan Tonghua yang dulu membencinya. 其实如果你本来就讨厌一个人的时候呢， 足到的帮助，你这么配合我的工作， Saat sudah selesai makan dan mau wawancara, Jiasu bilang kalau ada temannya juga yang udah mau sampai bisa Tonghua wawancarai dan terbitkan artikelnya nanti yang mana dia adalah Su Suyi. Singkat cerita wawancara pun selesai dan di sini Suyi yang dibuatin bubur Jiasu memotretnya dan langsung dia unggah ke sosmed. Tiba-tiba Sang Sang sama Jiang Yi datang. Mereka yang takut Suyi tahu pun pura-pura tadi ketemuan di depan dan gak sengaja datang bersama. Sang Sang juga beralasan kalau dirinya datang ke sini untuk membantu Tonghua wawancara. Sang Sang gak sadar kalau sebenarnya Suyi udah tahu akan hubungannya dengan Jiang Yi ya. Setelahnya Jiang Yi pun nganter Sang Sang dan Tonghua pulang. Tonghua gak bawa mobil karena mobilnya di bengkel. Dari sini juga Jiang Yi sadar kalau pacarnya sangatlah akur dengan Tonghua yang emang udah jadi sahabatnya lama. Saat udah di basement apartemen Tonghua, Jiang Yi ngerem mendadak saat lihat kucing lewat. Dan hal ini membuatnya sama Sang Sang kontak fisik di saat mereka memiliki perasaan panik yang sama. 我跟江一又互换了。 Dan iya gegara ini jugalah mereka pun bertukar tubuh. Tonghua yang melihat dan mengetahui kejadian ini secara langsung tentu syok. Namun tentu sebagai sahabat dia ikut sedih juga karena Sang Sang dan Jiang Yi harus memikirkan cara untuk kembali bertukar tubuh seperti semula. 我们先生你再说。谁啊？ Saat udah di dalam apartemen, tiba-tiba Tonghua dipanggil pengelola bangunan. Sang Sang yang berduaan dengan Jiang Yi pun coba berpikir agar mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing. Yang tiba-tiba saja lampu padam dan ngebuat mereka kaget dan menumpahkan botol air. Mereka yang sama-sama mau ngambil air berkontak fisik dan randomnya mereka bertukar tubuh lagi ke tubuh masing-masing. 我们这就换回来了。 Tonghua yang baru balik tentu kaget mengetahui mereka udah kembali ke tubuh masing-masing. Tak lama kemudian Jiang Yi pun pergi balik, namun Sang Sang gak mau bersentuhan dengannya, takut kejadian seperti sebelumnya terulang kembali. Kegelisahan di antara Sang Sang dan Jiang Yi mulai muncul, mereka takut sentuhan atau kontak fisik, bahkan ketemuan pun takut. Namun karena ini juga demi melanjutkan hubungan mereka, Jiang Yi meminta Sang Sang menemuinya untuk membahas soal ini dan menghilangkan kegelisahan satu sama lain. Keesokan harinya diketahui Suyi lagi dirujak fanbase Jiasu karena netizen pikir Suyi mendekati Jiasu demi bisa menumpang populer. Padahal kan mereka berteman ya. Hal ini terjadi karena sosmed Suyi yang selalu memposting Jiasu dan foto-foto berlatar belakang sama dengan Jiasu. Fans Jiasu yang fanatik tentu tidak suka dan menghujatnya. Jiasu dan anggota Little Galaxy lain mengetahui hal ini, namun Dacuan sebagai manajer melarangnya untuk menanggapi berita ini. Dan tentu hal ini hanya akan menyerang Suyi. Di sisi itu diperlihatkan Juan Mao yang menemui Jiang Mo yang lagi gambar sendirian. Dia menunjukkan foto Sang Sang dan dengan polos pun Jiang Mo bilang kalau Sang Sang emang dekat dengan kakaknya alias Jiang Yi. Juan Mao tidak bisa ngulik lebih banyak dan pergi saat ayah Jiang Mo atau Jiang Yi datang. Di lain tempat Jiang Yi dan Sang Sang menyadari kalau mereka bisa bertukar tubuh karena emosional dalam jiwa mereka sama di saat yang bersamaan pula dan berkontak fisik. Hal ini valid terbukti saat mereka mempraktekannya. Mereka bisa bertukar tubuh dan kembali ke tubuh masing-masing sesuai keinginan mereka. Tiba-tiba Jiang Yi ditelepon Suyi yang ternyata lagi mabuk. Tak berselang lama Suyi menutup teleponnya dan gak bisa dihubungi lagi. Sang Sang dan Jiang Yi yang khawatir pun lalu pergi ke apartemen Suyi, takut Suyi lagi depresi dan tertekan sendirian. Karena yang menghujatnya bukan cuma fans Jiasu, tapi juga seluruh fans fanatik Little Galaxy. Dan iya benar saja sesampainya di apartemen Suyi, mereka pun mendapati Suyi yang benar-benar udah teler, melampiaskan kesedihannya karena dihujat netizen dengan minum alkohol. Sang Sang berusaha menenangkan Suyi, meski dulu mereka sempat berdebat tapi Sang Sang juga sadar Suyi orang baik, begitupun sebaliknya. Dan ya, akhirnya mereka pun baikan, bahkan Suyi juga mendukung hubungan Sang Sang dengan Jiang Yi. Setelah selesai menenangkan Suyi sampai istirahat, Jiang Yi dan Sang Sang pun balik.
Di jalan Jiang Yi bilang kalau ayahnya tadi nelpon dirinya dan ngasih tahu perihal adiknya atau Jiang Mo yang disamperin oleh orang misterius dan menunjukkan foto Seng Seng. Jiang Yi merasa ada orang yang lagi mengincar Seng Seng, mungkin karena Seng Seng yang pacaran sama dirinya dan paparazzi itu pasti udah mengikutinya. Karena hal ini juga lah mereka harus lebih hati-hati dan jaga jarak saat ketemuan. Singkatnya Tong Hua diminta Jiasu menontonnya latihan, dan ya Tong Hua pun melihat Jiasu latihan dance. Di sini Tong Hua bilang kalau artikel Jiasu hampir selesai dan akan segera diposting. Namun untuk artikel Suyi, Tong Hua masih harus merubahnya karena dia dan Seng Seng pengen membuat citra baik Suyi kembali supaya karirnya tetap jalan. Di sini Tong Hua kecewa dengan Jiasu setelah mendengar kalau Jiasu tidak terlalu peduli dengan kasus Suyi yang lagi dirujak fansnya. Tong Hua kesal karena selama ini Suyi baik sama Jiasu, tapi saat ada masalah seperti ini kenapa malah nggak speak up Jiasunya. 老同学，等一下。 Namun tunggu karena nyatanya Jiasu tidaklah seperti itu. Dia menunjukkan video klarifikasinya agar para fans fanatiknya nggak lagi-lagi menghujat Suyi. Karena selama ini Suyi udah baik sama dirinya. Tong Hua yang melihat video ini benar-benar salut dengan kesetiakawanan Jiasu. Dia akhirnya sadar kalau Jiasu emang gak seburuk seperti yang ada di pikirannya. Bahkan kata Jiasu video ini belum diposting karena dia ingin Tong Hua melihatnya dulu. Di sisi lain Jiang Yi dan Seng Seng bertukar tubuh. Ini keinginan Jiang Yi karena mereka yang mau menemui ibunya untuk makan bersama. Dan iya sesaat sudah sampai, mereka pun disambut hangat ibu Jiang Yi di rumah lamanya. Di sini ibu Jiang Yi yang lagi masak kehabisan garam. Dan ia Seng Seng dalam tubuh Jiang Yi berinisiatif untuk beli garam supaya Jiang Yi dalam tubuhnya bisa ngobrol dengan ibunya. Dan ia di sini ibu Jiang Yi pun menceritakan tentang keluarganya dulu ke Jiang Yi yang dia kira adalah Seng Seng. Bahkan dia menunjukkan video pas hari ulang tahun kelima Jiang Yi yang saat itu mereka semua berkumpul. Hal ini hilang dari ingatan Jiang Yi di mana Jiang Yi mengira ibunya nggak ada di hari itu, padahal nyatanya dia selalu menyayangi Jiang Yi dan ada di saat itu. Perihal pilihannya pergi ke luar negeri, ibu Jiang Yi bilang kalau hal ini dia lakukan demi karirnya juga. Namun meski begitu sebenarnya dia juga sedih dan selalu merasa bersalah karena udah gagal jadi orang tua yang baik untuk anaknya atau Jiang Yi. Dan tidak bisa bersama Jiang Yi tumbuh dewasa. Jiang Yi pun udah sadar kalau ternyata ibunya selama ini juga sama tersiksanya karena nggak bisa menemani dirinya dari kecil hingga dewasa karena sibuk kerja demi melanjutkan hidup. Yang lalu saat bertemu Seng Seng di luar mereka pun bertukar tubuh masing-masing lagi karena Jiang Yi harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan kecanggungan di antara dirinya dengan sang ibu. Dan iya ibu Jiang Yi benar-benar gak expect ternyata anaknya ini bisa perhatian sama dirinya. Sebuah hal yang sangat ingin dia rasakan selama ini akhirnya bisa terjadi. Kasih sayang anak ke ibu dapat dilihat jelas di sini. Jiang Yi seakan menebus kesalahpahamannya selama ini karena nggak pernah berpikir kalau ibunya juga sangatlah menyayanginya. 其实并不是所有的错误都需要原谅。 Sekarang udah nggak ada lagi yang menjanggal di diri Jiang Yi setelah kebenaran dan alasan ibunya lebih pilih karir dan meninggalkannya. Dia udah lega dan akan berusaha membahagiakan ibunya meski jauh karena ibunya udah kembali ke luar negeri melanjutkan kerjaannya. Keesokan harinya di perusahaan, Seng Seng ngobrol empat mata sama si Xiao. Dia bilang kalau teman paparazzi si Xiao diajak kerjasama Dacuan manajer Little Galaxy. Dan iya si Xiao pun akan menyampaikannya. Ternyata hal ini Seng Seng lakukan agar paparazzi itu nggak nyebarin berita aneh tentangnya dengan Jiang Yi. Namun nyatanya si Juan Mao yang udah tahu soal ini tidaklah tinggal diam dan akan tetap ngeposting berita miring tentang Jiang Yi dan Seng Seng ke media sosial. Meski belum semua data dia dapatkan, dia tetap akan menulis kelanjutan artikelnya dengan mengarang agar nantinya banyak fans Jiang Yi yang lihat dan dirinya bisa dapat uang banyak. 往后的故事，咱们自己编吧。哎呦喂！ Malamnya Seng Seng dan Tong Hua main ke rumah orang tuanya, di mana Seng Seng di sini ngasih tahu orang tuanya perihal dirinya yang pacaran sama Jiang Yi. Tentu mendengar Seng Seng pacaran sama Jiang Yi, orang tuanya pun ikut senang. Namun Seng Seng berpesan agar ayah ibunya ini nggak ngasih tahu soal ini ke orang lain, takut bocor ke media karena kan Jiang Yi seorang artis ya. Yang lalu saat udah balik di apartemen Tong Hua,
Seng Seng pun ngasih tahu Jiang Yi tentang orang tuanya yang ngasih lampu hijau untuk mereka. Keesokan harinya di perusahaan, Seng Seng viral di media sosial karena ada akun berita yang posting fotonya saat dia bersama Jiang Yi. Hal ini tentu ngebuat Seng Seng shock seketika, apalagi komen-komennya hampir semua menghujat dirinya. Teng Hua pun langsung ngebawa Seng Seng pergi menemui Jiang Yi di rumah lamanya. Di sini Seng Seng lalu bertemu Jiang Yi dan juga Dacuan yang lagi berusaha menghubungi pengacaranya untuk mencari tahu siapa pemilik akun berita tersebut. Dacuan dan Jiang Yi berusaha menenangkan Seng Seng karena Seng Seng yang terlihat sangat panik. Apalagi ini kan pertama kalinya nama Seng Seng menjadi trending topik karena punya hubungan dengan Jiang Yi. Kedua orang tua Seng Seng udah tahu soal ini, mereka juga baik-baik saja. Tentu Seng Seng dan Jiang Yi yang mendengarnya lebih tenang. Karena yang Seng Seng takutkan ialah kedua orang tuanya kebawa pikiran, apalagi umur mereka yang udah tidak muda lagi. Lei dan Jiasu yang tahu ini juga akan membantu Jiang Yi kalau dibutuhkan, karena mereka juga nggak suka lihat komentar fans-fans fanatik mereka yang menghujat Seng Seng. 2 hari telah berlalu, berita Seng Seng dan Jiang Yi baru selesai mereda. Namun saat Seng Seng baru mau kerja di perusahaan, dia dibuat lebih syok lagi karena tiba-tiba rekan kerjanya ngasih tahu ada artikel miring yang memberitakan dirinya yang dianggap memanfaatkan Jiang Yi, sama seperti Su Yi sebelumnya. Tentu karena hal ini juga lah Seng Seng benar-benar dibuat syok, dia bingung harus berbuat apa, apalagi komentar-komentar netizen sangatlah tega dan menyakitkan buatnya, seakan dirinya nggak pantas untuk Jiang Yi. Tong Hua yang tahu hal ini menemani Seng Seng bertemu Jiang Yi dan Dacuan untuk membahas hal ini. Dacuan gak berhenti terus cari cara agar akun berita itu di-take down. Di sisi lain, ayah Seng Seng yang melihat berita ini sangat sedih melihat anaknya dikata-katai netizen yang ngebuatnya serangan jantung ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Seng Seng, Tong Hua, Jiang Yi dan Dacuan yang tahu hal ini langsung pergi ke rumah sakit juga. Namun di saat Seng Seng dan Tong Hua masuk, Dacuan melarang Jiang Yi karena takutnya Jiang Yi malah membuat situasi nantinya gak baik, apalagi masalah ini juga kan berasal darinya. Karena masalahnya udah benar-benar genting, Little Galaxy pun meeting di mana mereka semua sepakat untuk bubar demi bisa mengalihkan perhatian warganet dari Seng Seng yang udah benar-benar terpukul dan stres melihat media sosial yang penuh dengan hujatannya. 小宇宙解散，更适合的时间来宣布这个事情，估计能刷屏个10天半个月的，这主意很好。 Keesokan harinya media pun dibuat heboh oleh berita bubarnya grup boyband Little Galaxy. Para fans Little Galaxy memenuhi sosial media dengan ucapan terima kasih karena udah menjadi teman mereka selama 7 tahun ini. Karena hal ini jugalah berita keviralan Seng Seng pun menghilang berganti dengan berita bubarnya Little Galaxy. Little Galaxy melakukan ini juga bukanlah demi Seng Seng ya, namun karena ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Di sisi lain, Jiang Yi mengundang Poking untuk ngopi bareng ngobrolin soal pertukaran tubuh antara dirinya dengan Seng Seng. Yang mana Poking emang udah tahu, dia bilang kalau pertukaran tubuh Jiang Yi dan Seng Seng bisa terjadi karena satu resonansi medan magnet luar angkasa yang dekat dengan bumi. Dan hal ini bisa nggak terjadi lagi kalau planet itu jauh dari bumi. Namun karena hal ini jugalah hubungan Jiang Yi dan Seng Seng masih abu-abu, karena mereka nggak mungkin melanjutkan hubungan kalau pegangan tangan saja takut bertukar tubuh lagi karena hal ini bisa membahayakan. Yang lalu Seng Seng dan Jiang Yi pun ketemuan di bioskop yang udah di-booking. Di sini mereka sama-sama udah putus asa dengan apa yang terjadi dengan mereka. Dan ya, mereka pun sepakat untuk mengakhiri hubungan ini. 我们分手啊！ I see the light behind the way. Meski berat, namun untuk sekarang inilah satu-satunya cara agar mereka nggak berhubungan lagi dan nggak bertukar tubuh lagi.
Singkat cerita, saat makan bareng kedua orang tuanya, Seng Seng yang masih lebam matanya karena semalam menangis, ditutupi pakai masker. Di sini juga Seng Seng jujur kalau dirinya udah putus dengan Jiang Yi. Orang tua Seng Seng sadar anaknya ini pasti sedih, namun mereka tetap menyemangati Seng Seng karena apapun pilihan anaknya ini mereka akan selalu mendukungnya. Hari-hari kemudian Seng Seng dan Jiang Yi lalui dengan kesibukan masing-masing, yang mana sebenarnya mereka masih gamon dan saling merindu satu sama lain. Jiang Yi syuting film di luar negeri dan berhasil jadi aktor yang cukup baik. Sampai kemudian 1 tahun pun berlalu, Jiang Yi balik ke Tiongkok dan syuting acara Zuyi yang berisi tanya-tanyaan dengannya. Di sini juga lah Jiang Yi ditelepon ibunya, di mana ibunya yang kerja di laboratorium luar negeri dikasih tahu temannya kalau planet yang bisa bikin Jiang Yi dan Seng Seng bertukar tubuh udah jauh dari bumi, sehingga peristiwa itu nggak akan terjadi lagi. Tentu Jiang Yi senang mendengarnya. Dan lalu dia pun nelpon Tong Hua untuk diajak kerjasama buat mempertemukannya dengan Seng Seng. Dan tentu sebagai sahabat Seng Seng, Tong Hua pun mau membantu, karena kan dia juga tahu ya kalau Seng Seng masih mencintai Jiang Yi. Saat udah di rumah, Tong Hua dan Seng Seng nonton acara Zuyi dan Jiang Yi. Dan dari sinilah Seng Seng sadar kalau hadirnya dia di hidup Jiang Yi setahun lalu sangat berarti buat Jiang Yi. 其实还有一个人，但我在这不想说。Setelah selesai nonton, Tong Hua ngasih tahu Seng Seng kalau Jiasu berniat investasi ke usaha yang mau mereka berdua buat. Dan besok Jiasu ngajak ketemuan. Dan iya, Seng Seng pun senang karena dengan ini dirinya dan Tong Hua bisa buat usahanya sendiri di bidang tulisan. Keesokan harinya mereka pun ketemuan sama Jiasu. Di sini tanpa basa-basi, Jiasu setuju investasi ke usaha media mereka. Yang lalu tak berselang lama, Lei Yi, Dechuan, dan Jiang Yi pun datang ikut makan bersama mereka. Nampak Seng Seng yang canggung bertemu lagi dengan Jiang Yi. Singkatnya, setelah makan karena Tong Hua dan Jiasu yang mau pergi bareng, Seng Seng pun diantar balik sama Jiang Yi. Di jalan mereka nggak banyak bicara dan hanya sesekali bertatap muka. Saat udah sampai di depan gerbang apartemen, Jiang Yi menahan Seng Seng turun dan langsung to the point, nembak Seng Seng lagi karena dirinya emang masih mencintai Seng Seng. Seng Seng juga sebenarnya masih menyukai Jiang Yi, namun karena gengsi dia pun akan memikirkannya dulu. Namun usaha Jiang Yi demi bisa mendapatkan jawaban Seng Seng tidak sampai di sini saja. Dia bahkan main ke rumah Seng Seng untuk makan bersama orang tuanya. Begitupun dengan Tong Hua yang datang. Di sini mereka semua memojokkan Seng Seng yang pura-pura gengsi nggak mau pacaran lagi dengan Jiang Yi. Padahal kan semua orang tahu ya kalau Seng Seng masih mencintai Jiang Yi juga. Sebelum balik, Jiang Yi bilang alasan dirinya mau menjalin hubungan lagi sama Seng Seng karena peristiwa bertukar tubuh nggak akan terjadi lagi pada mereka. Mengingatkan planet yang bikin resonansi magnetik pada tubuh mereka udah menjauh dari bumi. Keesokan harinya setelah mengundurkan diri dari perusahaan bareng Tong Hua, Seng Seng pun diantar Tong Hua ke bukit tempat janjiannya dengan Jiang Yi. Dan iya, saat udah bertemu Jiang Yi, Seng Seng langsung ngasih jawaban atas pengungkapan cinta Jiang Yi dengan menciumnya. Ya, mereka pun balikan. 你真的是变了很多啊！ Mereka lalu menghabiskan waktu bersama di penginapan, dan lalu saat malam mereka foto dan mengirimkannya ke semua orang yang terlibat dalam kisah asmara mereka, termasuk ibu Jiang Yi di luar negeri dan Poking. Novel ini pun berakhir dengan happy ending. Ini adalah novel buatan Yu Seng Seng dari kisah nyata kehidupnya yang akan segera ia terbitkan. Banyak pelajaran yang Seng Seng dapatkan setelah mengalami kejadian tak masuk akal bertukar tubuh dengan Jiang Yi. Dan kejadian-kejadian lain setelah peristiwa itu. Garis besar dari semua peristiwa itu membuat Seng Seng sadar kalau kisah cinta emang hampir nggak semuanya mulus, namun setiap ada cobaan pasti ada keindahan setelahnya. Dan Seng Seng percaya akan hal itu. Di kehidupan nyata, Seng Seng dan Jiang Yi juga pacaran. Dan ia drama seorang artis dan penulis atau juga yang berjudul The Day of Becoming You pun berakhir. Akan ada banyak hal baru dalam hidup kita yang akan dipelajari ketika kita bertambah usia. Salah satunya menyediakan ruang ikhlas di setiap harapan. Karena harapan tidak selalu akan sesuai dengan keinginan kita.
Kaula Yusuf pamit, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Matur suwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. you.